Pernah nggak kamu dengar kata ghosting, di ghosting atau melakukan ghosting? Atau jangan-jangan pernah kena ghosting tapi nggak tahu sebenarnya apa arti ghosting? Nah, di episode Dr. Talk kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang apa itu ghosting bersama narasumber kita hari ini, Pak Albino, psikolog Bethsaida Hospital. Halo Pak Albino, apa kabar? Baik, apa kabar Mas Dendi? Baik juga, sehat ya Pak? Oke, sehat. Makin sibuk ya Pak hari ini ya? Ya? Lumayan ya? Oke. Baik Bapak, untuk bersingkat waktu langsung aja bahas Pak. Yang pasti ghosting ini ada di kalangan anak muda yang pastinya banyak yang lakuin atau mungkin ada yang jadi korban gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas lebih dalam, apa yang dimaksud dengan ghosting itu Pak? Iya, ghosting ini ya sebetulnya istilah yang baru populer ya. Oke. Setidak-tidaknya sekitar tahun 2015-an begitu ya, mulai populer, yaitu istilah yang merujuk kata menghilang tiba-tiba tanpa kontak. Oke. Ya, bisa menghilang ya, awalnya suka ditelepon terus nggak pernah nelpon ya, biasa email, nggak pernah berhubungan lewat email lagi ya, atau ketemu dengan lewat media sosial ya, tahu-taunya menghilang begitu saja ya, tanpa ada komunikasi ya. Istilah ghosting ini muncul seiringan dengan kemajuan teknologi informatika sebetulnya ya. Awalnya muncul itu beriringan ya ketika sosial media itu mulai marak ya, dan itu mengubah cara kita berkomunikasi. Intinya adalah ghosting ini muncul ketika begitu maraknya ya komunikasi bisa dilakukan melalui online, di mana sebetulnya orang ya bisa berhubungan satu sama lain secara anonim ya, tanpa bisa mengemukakan siapa identitas diri sebetulnya. Ya, ngumpet sebetulnya ya, tanpa bisa ketemu ya, tanpa juga bisa terlacak. Maka kemudian ya awalnya suka ketemu lewat sosial media, kemudian hilang begitu saja. Ya, itu awal mula istilah ghosting. Berarti memang karena teknologi semakin maju untuk komunikasi, jadi potensi untuk ghosting tuh semakin tinggi ya Pak ya? Betul, betul. Karena memang sebelumnya mungkin karena kemajuan teknologi bisa secara intens komunikasi, dan mungkin tiba-tiba bisa hilang gitu aja. Jadi merasakan adanya ghosting gitu Pak ya? Nah, kira-kira kapan sih ghosting ini bisa terjadi gitu Pak? Iya, jika ditanya kapan, itu bisa kapan saja begitu ya. Ketika terutama adanya suatu masalah ya antar interpersonal itu, misalnya gitu ya, secara profesional itu bisa terjadi yang namanya ghosting. Misalnya terjadi Pak pada suatu rekrutmen ya, pihak HRD gitu ya sudah menemukan nih ya calon potensial ya, sudah janjian misalnya untuk interview, tapi kemudian ya calon kandidat karyawannya itu nggak datang, dihubungin kemudian hilang begitu saja. Gitu kan ya. Biasanya dihubungin bisa lewat email atau WhatsApp seperti itu. Keluarga misalnya ya juga bisa terjadi ghosting ya. Misalnya dalam satu grup, biasanya sekarang zaman saat ini gitu ya, keluarga itu selalu punya grup WhatsApp misalnya ya, yang awalnya aktif seperti itu ya, terus tahu-taunya terjadi suatu pertikaian ya, kemudian salah satu ya keluar dari grup, kemudian hilang begitu saja. Lost contact ya? Iya, lost contact gitu ya, kemudian centangnya hanya satu, ya bisa jadi blokir dan sebagainya. Nah, ini bisa terjadi gitu ya. Bahkan nggak dalam pertemanan biasa begitu, itu juga bisa terjadi. Misalnya nih, udah lama nggak ketemu, totonya ya basa-basi apa kabar ya, intens selama seminggu, terus ujung-ujungnya pinjam uang misalnya, ya. Setelah akhirnya ya dapat uang seperti itu ya, terus menghilang begitu aja. Ditanya begitu ya, mau nagih uang pinjamannya gitu ya, loh kok ya nggak dijawab-jawab ya, sementara yang minjemin uang juga lupa nanya alamatnya begitu kan ya. Bener-bener. Ini bisa terjadi kapan aja sebetulnya. Kira-kira kalau ghosting asmara tuh seperti apa sih Pak? Kenapa bisa terjadi dan kapan? Iya. Nah, hubungan asmara ini ya bisa terjadi yang namanya ghosting ya. Ini bisa terjadi kapan aja sebetulnya dalam hubungan asmara ya. Bisa ketika lagi PDKT. Oh, oke. Ya, lagi pendekatan nih gitu kan ya.
naksir gitu ya, lagi deketin ya, misalnya seorang cowok gitu ya naksir cewek gitu kan ya. Oke. Mulai deketin ya, minta nomor telepon dari temennya begitu kan ya. Awalnya belum ketemu mungkin gitu ya, tanya apa kabar ya, lama-lama kemudian dari percakapan sederhana mulai intens seperti itu ya. Kemudian pas lagi ya si cewek mulai suka seperti itu, kemudian dia menghilang ya, seperti itu. Atau ketika sudah intens ya, ketemu seperti itu ya, sudah janjian ya, udah berulang kali ketemu gitu ya, kemudian ya tidak jelas tuh ya, pasangannya lawannya itu ya sudah merasa wah kapan nih ya saya akan ditembak misalnya gitu kan, tapi kemudian nggak jelas malah ya, loh kok nggak ada kabar lagi ya, di WA ya, dihubungi ya via aplikasi seperti itu nggak ada jawaban ya. Bahkan ketika misalnya ya sudah mengatakan ya suka, ya saya suka begitu ya satu sama lain, tapi kemudian ya hilang ya tanpa ada penjelasan ataupun diberikan penjelasan ya yang sebetulnya mengada-ada. Misalnya ya ketika sudah menjalin hubungan kayak begitu, kemudian ya si cowok ya ataupun si cewek bilang ya, saya ini lagi sibuk nih ya, disuruh fokus ya sama orang tua untuk belajar ya, untuk sekolah dulu ya. Itu sinyal sebetulnya ya bahwa tidak ingin melanjutkan hubungan. Ya. Tadi kan berbicara soal hubungan PDKT yang terlalu lama, akhirnya tidak ada kepastian nih Pak. Nah biasanya dalam seperti ini bagaimana bisa tidak ada kepastian, artinya memang apakah ada ekspektasi yang tidak terpenuhi dari salah satu pasangan sehingga dia mengurungkan niat untuk kayaknya nggak nembak deh gitu. Iya, betul begitu ya. Jadi salah satu orang melakukan ghosting ya bisa jadi ya dia ini merasa bahwa ya ada suatu tekanan misalnya begitu ya. Jadi yang Pak perlu diketahui bahwa ghosting itu ya ketika terlibat dalam suatu hubungan asmara ya, kita harus melihat secara utuh. Tidak melihat salah satu ini yang melakukan ya, antar ghoster gitu ya, yang melakukan gitu ya dengan ghosti gitu ya, yang menjadi korban ya. Tetapi hubungan antara keduanya ya. Tapi ini secara umum ghosting terjadi itu karena apa Pak ya biasanya? Iya, karena ya tadi ya, ketika ada konflik ya sudah meruncing ya. Meruncing itu kan disebabkan karena adanya suatu pola komunikasi yang terhambat, begitu kan ya. Bisa jadi begitu ya, salah satu penuntut dan salah satu pasangannya adalah orang yang tidak bisa asertif ataupun malas menghadapi konflik, begitu ya. Betul. Atau memang pada akhirnya udah buntu, atau memang pada dasarnya salah satu pasangan itu tidak punya kemampuan atau keterampilan komunikasi dengan baik, begitu ya. Nah maka yang melakukan ghosting itu Pak pasti yang berpikir inilah cara yang mudah gitu ya, untuk memutuskan suatu hubungan ya, atau memang ya karena nggak mau komitmen, apapun itu alasannya begitu ya. Misalnya ya nggak mau punya hubungan komitmen karena si pelaku ghosting ini ya, ghoster ini ya mempunyai trauma misalnya. Ya misalnya ya, dia sebelumnya di-ghosting juga begitu ya. Karena takut di-ghosting duluan ya, maka dia melakukan ghosting dia. Gitu kan ya. Nah, atau ya ketemu ya lagi jalan-jalan gitu ya, berdua gitu. Kemudian ada ya orang lain yang lebih menarik gitu kan ya. Dibanding kemudian dia mengutarakan ya, dia takut gitu ya bahwa dirinya salah begitu ya, atau kemudian berantem begitu ya, maka ghosting dilakukan dengan diam-diam seperti itu, dia mencari pasangan yang lain. Ya. Nah, yang terakhir adalah yang tadi itu tidak bisa mengkomunikasikan bagaimana caranya, entah itu memang karena kepribadiannya atau dia merasa bahwa ketika ini dikomunikasikan akan berantem dan dia capek menghadapi konflik. Seperti tadi bicara soal penyebab umum, tapi kalau ghosting itu sendiri termasuk kekerasan emosional dalam perpacaran nggak sih Pak sebenarnya? Ya. Nah, harus dilihat kasus per kasus seperti itu ya. Kadang begini ya, ghosting itu dilakukan secara situasional sifatnya. Situasional,
Artinya apa ya? Pelaku ghoster itu ya baru sekali melakukan itu karena pasangannya yang kurang terbuka atau penuntut seperti itu ya. Ini tidak bisa nih dikatakan kekerasan emosional seperti itu karena situasional sifatnya. Dan pelaku ini tidak berulang melakukan kepada yang lain. Ya, ataupun tidak terpola nih ya melakukan ya misalnya dalam suatu relasi ya PDKT begitu ya 6 bulan ya muncul hilang yang membuat pada akhirnya ya orang jadi bingung ya, ataupun ketika sudah pacaran begitu ya nggak jelas ya maunya apa ya, sudah berapa bulan nggak ada kabar begitu ya, tahu-taunya muncul ya. Nah kalau ini terpola ya berulang-ulang ya hubungan jadi nggak jelas ya, biasanya terjadi ya seperti dalam hubungan ya HTS, hubungan tanpa status, ya. Kalau itu dilakukan menjadi kebiasaan ya baik secara menahun gitu ya dengan pasangannya ya tanpa adanya status seperti itu, kemudian hilang muncul seperti itu, kemudian hilang sama sekali begitu ya setelah mendapatkan apa yang dia inginkan ya, ini bisa jadi masuk dalam kekerasan emosional. Tapi berarti ini nyambung langsung nih Pak ke dampak dari ghosting. Tadi kan dampaknya bisa dari jadi sakit hati, bisa jadi trauma. Nah tapi lebih luas lagi seperti apa Pak dampaknya dari ghosting tuh? Ya pasti akan memunculkan kebingungan begitu ya. Pasti. Ini sebetulnya ya kita jalan nggak sih gitu kan ya, kita pacaran nggak sih gitu kan ya, modelnya kok kayak begini sih ya, udah janjian gitu ya malam mingguan, lu kok nggak datang, mending nggak datang kayak begitu kan, nelpon aja juga enggak, gitu kan, terus menghilang begitu aja ya, pasti juga ada perasaan sedih, betul ya, bahkan marah ya, akhirnya traumatis ya, bahkan ya timbul suatu distrust gitu ya terhadap pasangan ya, nggak mau pacaran ya, dampaknya ya paling jauh adalah nggak mau pacaran seperti itu. Tetapi sangat tergantung lagi bahwa ya berapa lama nih ya, kalau kemudian ya dia pacaran 10 kali 9 kali dipostingin gitu ya Pak, pasti kan ya udah pasti trauma seperti itu ya, intensitas hubungan seberapa dalam sih hubungannya begitu ya. Tapi kalau kita bisa bilang mungkin ini Pak ya, ghosting ini resikonya adalah tadi salah persepsi dan sakit hati yang tidak beralasan. Dalam arti karena dia tidak dijelaskan. Karena ghosting hanya hilang begitu saja tanpa kejelasan. Artinya kebingungan ini memunculkan sakit hati yang tidak jelas karena dia ditinggal aja gitu Pak pada akhirnya seperti itu ya. Sebetulnya kan tidak ditinggal begitu saja. Ada ya istilah sebetulnya caspering gitu ya. Caspering itu ya memberikan suatu alasan yang lebih lembut begitu ya, lebih soft begitu ya, tetapi memang masih bisa diperdebatkan ya. Tapi kemudian ujung-ujungnya hilang begitu saja kan ya. Casper itu kan adalah juga termasuk ghost ya sebetulnya ya, tokoh kartun begitu ya yang sebetulnya dibanding dengan teman-temannya ya dia tipikal ghost yang punya ramah gitu ya, santun seperti itu, rada nggak enakan ya. Ini makanya bisa terjadi seperti sebetulnya ada alasannya, begitu kan? Tetapi alasan yang dibuat-buat hanya untuk pasangannya itu merasa lebih enak deh nerimanya, meskipun tetap merasa tidak enak begitu. Berarti Casper kita bisa bilang pamit dengan baik-baik ya Pak ya? Iya, pamit dengan baik-baik begitu ya, menghilang fade away gitu ya, slowly begitu kan ya. Nah, mundur pelan-pelan seperti itu gitu kan ya seperti karakter ghost sendiri begitu kan ya, kadang bagi orang yang bisa melihat di situ secara jelas gitu ya, kadang-kadang samar-samar begitu saja gitu kan ya. Nah berarti ini dampaknya akan lebih jelas terasa untuk orang-orang yang memang punya sensitivitas hati yang tinggi. Iya betul ya, karena masalah asmara ini kan masalah perasaan begitu ya, bukan masalah rasio begitu kan ya. Maka saran saya juga ketika orang terlibat dalam hubungan asmara ya, unsur rasio juga harus ada di dalamnya. Begitu kan ya.
cinta itu nggak buta begitu aja begitu ya. Memang ya pada akhirnya kita harus menilai afek kita, kita harus menilai perasaan kita. Perasaan nggak bisa bohong, begitu ya. Tetapi justru disitulah ya kita juga harus bisa peka sebetulnya nih orang ya pasangan kita nih benar-benar mau atau enggak, begitu kan? Betul. Nah seringkali begitu ya perasaan kita ya selalu ya menyangkal untuk apa? Untuk ya melindungi diri kita sendiri. Nah, ketika ada ghosting, makanya suka ada yang namanya penyangkalan. Oh, saya baik-baik aja kok gitu ya. Nggak mungkin deh saya tuh kena ghosting gitu kan ya. Tapi bisa yang kemudian adalah orang menjadi depresi. Ya, apalagi ya ketika kemudian begitu cintanya ya pengorbanannya sudah dirasakan begitu besar buat pasangannya ya. Kualitas hubungannya sudah tak terlalu jauh ya, dan ini menyebabkan ya ada luka gitu ya, luka batin seperti itu ya, dan seakan-akan dia hanya satu-satunya orang yang pernah mengalami ghosting. Gitu ya, tanpa melihat orang lain itu juga pernah ya, sehingga dia tidak mau dideketin oleh siapapun juga ya, ataupun dia menarik diri dari lingkungan sosialnya karena merasa dia sudah nggak berharga lagi ya, karena merasa dicampakkan, merasa ditolak gitu ya, merasa dibuang oleh pasangannya. Apa sih tips and trick yang dilakukan jika terkena ghosting? Ya, satu gitu ya, ini kita harus mempunyai self awareness begitu ya, bahwa kita kena ghosting. Ya. Terima ya? Ya, nerima begitu kan ya. Seperti tadi saya katakan ya, orang boleh marah, boleh dong ketika kena ghosting ya. Orang boleh nyangkal, menghibur diri, boleh dong begitu kan ya. Depresi ya, semoga jangan sampai ke sana seperti itu. Ketika depresi harus menyadari bahwa ada orang lain nih yang terkena ghosting ya, tidak hanya sendirian ya, satu-satunya orang di dunia bahkan yang kena ghosting. Pada akhirnya harus menerima bahwa dirinya itu kena ghosting. Itu satu gitu ya. Introspeksi ya, penting nih untuk introspeksi gitu ya, kenapa nih di ghostingin gitu kan ya. Kadang kita selalu melihat bahwa dia pelakunya ya, saya nggak kenapa-napa loh ya. Sekali lagi bahwa hubungan apapun juga dalam konteks hubungan asmara ini ya, ini merupakan interaksi antara dua orang ya yang saling terkait. Ya, bisa jadi apakah ya dirinya yang menyebabkan ya ketidaknyamanan dari pasangan begitu ya. Nah, jika ya maka ini jadi bahan masukan. Oh, oke, ternyata saya berkontribusi. Tapi bukan berarti kemudian ya benar-benar menyalahkan diri sendiri. Betul. Ini gara-gara saya salah. Iya, seperti itu ya. Tapi kan mulai nawar nih gitu kan ya, tapi kan harusnya enggak dong, dia dong yang lebih mengerti gitu kan. Betul. Nah, itu ya, setelah itu ya bisa dilakukan nih gitu ya, setelah introspeksi seperti itu, tidak menyalahkan diri sendiri dan juga tidak menyalahkan pasangannya yang melakukan ghosting ya. Nah setelah itu ya, dia kalau udah di ghostingnya ya udah ya, jangan kemudian istilah zaman sekarangnya adalah stalking gitu kan. Stalking, ya, ngintip media sosialnya, wah dia sama siapa, lo tau-taunya dia sama orang lain bagaimana, gitu kan ya, dia sama orang lain kemudian jadi sakit hati misalnya, ataupun mengetahui sebetulnya wah ini dia ghosting karena ya dia ini ngincer orang lain nih, ya. Jadi itu tidak terima begitu kan ya. Jadi kita harus bisa putus secara total. Ya. Putus secara total ya. Juga termasuk misalnya udah dikasih barang begitu ya. Nah, ketika misalnya pacaran ataupun PDKT gitu ya, dikasih barang yang menimbulkan memori buruk begitu ya. Itu loh ya. Sampai pada akhirnya teringat lagi kayak gitu ya. Jadinya akhirnya berusaha ya untuk hubungin lagi, gitu kan, kangen misalnya. Susah move on jadinya. Iya, jadinya susah move on ya. Dan ya cobalah fokus ya pada pekerjaannya,
fokus pada dirinya, ya, disalurkan lewat hobinya misalnya, ya, sehingga bisa melupakan itu semua, gitu, ya. Yang terakhir setelahnya adalah ya move on, cari pasangan. Nah, terakhir nih Pak, kira-kira tadi kan ghosting kita berbicara soal tidak mampu mengakhiri hubungan atau mengakhiri hubungannya tidak baik-baik, jadi terjadilah ghosting. Nah, sebaiknya seperti apa caranya untuk mengakhiri hubungan yang memang benar-benar baik-baik saja? Atau ya sebenarnya sih pengakhiri hubungan tidak ada yang baik-baik ya, pada akhirnya sakit hati dua-duanya Pak ya? Ya, cuma yang paling baik seperti apa? Apa kayak spring atau ada hal lain yang bisa dilakukan? Iya, satu bahwa ya kita harus menilai afek terlebih dahulu. Kenapa sih saya suka dengan si A? Kenapa saya suka dengan si B, gitu kan? Ya, apakah benar-benar murni nggak saya ini ya melakukan relasi asmara ya karena apa nih? Ya, begitu banyak motivasi gitu ya orang berpacaran misalnya. Betul. Entah karena kemudian dia merantau begitu ya, nggak ada keluarga jauh gitu ya, maka kemudian ya butuh ada partner. Orang butuh partner ya sebagai pelampiasan, sebagai komunikasi aja. Tapi ketika pulang kembali ke rumah, kemudian dia ya ketemu keluarganya, kemudian dia merasa tidak butuh begitu kan, ya. Atau memang ketika habis putus begitu ya, dia nggak bisa kesepian begitu ya, kemudian ya ada pelampiasan ya ke orang lain seperti itu, yang sebetulnya dia tidak suka, ya. Maka ini juga harus kita nilai afeknya, kita harus jujur dulu, kenapa kita menjalin relasi dengan orang lain, ya. Ketika kita sudah menjalin relasi dengan orang lain seperti itu ya, yang paling penting adalah ya pastinya mengadakan suatu komunikasi gitu ya. Dalam menjalin komunikasi ini kita juga harus jujur gitu ya, nyambung nggak sih nih kayak begini kan ya. Kalau nggak nyambung kayak gitu ya, hal yang sederhana ya udah nggak klop tuh sebetulnya, udah nggak sejalan ya, lah bahasanya, nggak sejalan ya, maka nggak ada kecocokan ya, nggak usah dipaksain ya. Dan di sini sudah tahap awal lebih baik untuk mengakhiri sebetulnya. Katakan aja dengan terbuka bahwa kok kita nggak nyambung ya, ada perasaan ya. Betul. Ketika ngomong aja udah nggak nyambung ya, seperti itu udah nggak bisa begitu ya. Kemudian kedua nggak masuk ketika misalnya sudah komunikasi intens dari tanya basa-basi gitu ya, selamat pagi, udah makan belum ya, lama-lama kemudian ya masuk ke dalam komunikasi yang lebih dalam, kemudian ketemuan ya, udah saling berpelukan seperti itu ya, kita nyaman nggak dengan kondisi seperti itu ya. Kadang-kadang ada situasi tertentu yang merasa terpaksa begitu ya, karena pelukan nggak mau seperti itu, nggak nyaman apapun itu alasannya begitu ya, itu juga sudah mulai diungkapkan. Yang terakhir adalah ketika ya suatu komunikasi sudah intens ya, sudah mulai kedekatan fisik, sudah mulai mendalam seperti itu. Yang paling penting adalah ya komitmen, ya, supaya nggak ada hubungan tanpa status. Ya, caranya gampang ya. Ketika pasangan kita nggak nembak-nembak gitu ya, itu tegas aja ya. Jadi kita maunya apa? Saya nggak mau TTM. Ya, saya nggak mau HTS seperti itu ya. Kalau emang nggak jelas ya sudah, artinya apa ya, di situ sebetulnya sudah tertangkap ya benih-benih ghosting pada akhirnya. Jangan dipaksa juga untuk yang membuat suatu komitmen ketika ternyata kita menangkap sinyal ya pasangan kita ya yang PDKT dengan kita nggak mau tuh ya, tinggalin aja sejak awal ya, supaya tidak ada perasaan terpaksa begitu ya, lawan kita juga tidak merasa terpaksa sehingga pada akhirnya punya alasan untuk melakukan ghosting begitu ya. Betul. Nah, jadi dari awal seperti itu ya. Kalau ada tanggal jadian, setidak-tidaknya safe gitu ya, bahwa ya dia harus memperkenalkan dong gitu ya, ketika ketemu dengan teman-temannya, ini pacar gue gitu kan. Ya enggak, kemudian pacarannya, oh enggak, ini cuma teman, rasa sakit hatinya itu dalam banget begitu kan. Ya, padahal orang-orang mungkin juga nggak pernah tahu gitu ya relasinya sudah sedalam apa. Betul. Yang betul adalah ketika berpacaran ya, jangan melihat bahwa ya wah pacar saya ini yang dibangga-banggakan adalah kelebihannya, dia punya 1000 kelebihan begitu ya, tapi nggak punya kelemahan.
ya. Yang betul adalah ya bisa nggak ya ketika pacaran pada akhirnya dia bisa nerima ya satu kelemahan dari pasangan itu meskipun dia punya 1000 kelebihan. Betul. Dan pada akhirnya di saat pernikahan semuanya akan terlihat jelas ya kekurangan kelebihan pasangan, Pak ya. Karena kan memang sudah satu atap, jadi disitulah diuji, ya Pak ya. Apakah bisa menerima atau tidak kekurangan itu ya Pak ya? Betul. Yang paling penting adalah suatu hubungan justru bisa menerima nggak kekurangan itu. Betul. Gitu. Baik, kita sudah di penghujung acara. Demikian yang tadi kita bincang-bincang bareng Pak Albino, psikolog dari Bethsaida Hospital. Kita akan kembali dengan tema-tema menarik lainnya. Untuk itu jangan lupa subscribe dan like, comment, dan share YouTube channel Bethsaida Hospital supaya kamu nggak ketinggalan video-video dari Bethsaida Hospital. Baik, saya Dandi dan Pak Albino pamit. Salam sehat, Bethsaida bersamamu.